di zaman modern seperti sekarang, kita lebih suka mencari nikmat yang belum kita miliki atau kembali kepada nikmat yang sebenarnya sudah diberikan. Makanya ketika kita menderita, putus, nggak mendapatkan yang kita inginkan, ketika kita sholat, membawa masalah kita, nyaman banget gak? Dia pukul polisinya karena dia mabuk. Apa yang terjadi berikutnya? Aku bete banget deh. Masa tadi aku dimasakin kakak aku kan. Terus kayak gak enak gitu makanannya. Aku buang. Terus Astagfirullahaladzim. aku sekarang mau check out makanan. Git, nggak boleh mencela makanan tau. Dosa ya nggak? Apalagi tanggal-tanggal sekarang nih teman-teman gue nih banyak yang susah makan. Emang tanggal berapa sih? Masa kayak nggak tahu aja Mbak Leni? Oh iya, tanggal itu ya. Tapi itu pedas. Ya ampun. Nih, pernah denger nggak sih? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Itu. Anan, Dita, ini ada Cak Alam loh di sini. Ya Cak, aduh Gita soalnya nih Cak, buang makanan nih. Cak Alam, ini Ya. tadi nih teman-teman kan ngebahas tentang makanan yang dikasih sama temen, terus nggak suka, ya kan? Nah sebenarnya kita mau nanya nih, kalau di surat Ar-Rahman itu ada nikmat mana Tuhanmu yang tidak kamu dustakan. Itu juga banyak tuh di masa-masa sebenarnya itu bisa dijelasin gak sih Ustadz maknanya apa? Oke. Surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa kali tuh? 31 kali. Ya, 31 kali. Berarti penekanannya banyak banget dong Ya. dari Allah. Ya. Artinya kenapa sih kok 31 kali? Angle-nya berarti sampai 31 kali. Bisa dari sisi sini, sisi sini, sisi sini. Angle-nya banyak sekali. Diulang berulang-ulang sampai 31 kali. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa sih artinya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau mau lihat, ya, ada yang terjemahan perkata nggak? Itu baru ketahuan di situ. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan? Berduanya itu maksudnya siapa tuh? Siapa berduanya? Siapa tuh? Manusia kah? Manusia kita. Ya. Makhluk ciptaan Udah Tuhan. pasti manusia. Satunya lagi Iya. siapa? Kok berdua ya? Pernah aku baca sih, jin itu Ya. termasuk. Oke. Oh jin dan manusia ya. Ya, perhatikan tuh ayat 14-15. Khalaqal insan. Dia Allah menciptakan manusia. Ayat 15, wa khalaqal jan. Dia Allah menciptakan jin. Maka disambung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mengacu kepada dua makhluk. Makhluk itu siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi ketika menyebutkan fabi ayyi ala, yang dituju ada dua makhluk. Kan terus-terusan tuh. Jadi bukan hanya tentang kita manusia, tapi ada dua makhluk yang dituju. Terus hubungannya apa nih Mas? Dengan jin dan manusia. Dan mengapa Allah mengulangnya sampai 31 kali? Artinya kan ada penekanan dong. 31 kali itu. Itu apa sebagai peringatan buat kita? Berarti kita sama gitu sama jin. Oke. Nah, perhatikan nih baik-baik ya. Coba buka ayat 17. Apa tuh isinya? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Artinya apa? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Coba analisa sekarang. Timur itu berapa? Satu atau dua? Satu. Barat? Satu. Kenapa ayat ini ngomong dua ya? Nah itu kenapa tuh, Cak? Iya ya. Kan masing-masing arah tuh harusnya satu ya masing-masing ya. Terbenamnya satu, terbitnya juga satu. Iya, benar. Ini kenapa kok di dalam ayat ini Tuhan yang memelihara dua timur, dua barat? Apa sih maksudnya? Nah ini kan jadi pertanyaan ketika kita baca, kadang-kadang kan kita gini, kok kayak nggak masuk akal ya? Kan faktanya timur dan barat cuma satu. Ternyata faktanya adalah itu masih ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Kan ada dua makhluk. Oke. Ketika barat, berarti kan maghrib tuh, terbenam matahari. Betul. Cenderungnya manusia istirahat. Betul nggak? Tapi untuk bangsa jin, ketika terbenamnya matahari, Dia bangun. dia aktif kan? Dia aktif. Berarti barat
baratnya untuk kita, timurnya untuk bangsa jin. Oke, satu. Yang kedua, ketika pagi hari subuh terbit matahari, berarti kan di timur. Kita bangun nggak? Iya. Bangun, kita beraktivitas, kita fresh, kita seger di situ. Satu bangsa lagi, bangsa jin, ketika terbit Tidur. matahari, mereka beristirahat. Artinya timurnya kita, baratnya buat jin. Oh, itu maksudnya. Ya, gitu. Oke. Jadi penguasa 2 timur dan 2 barat. Jadi Di kanan. masih nyambung. Iya betul. Kalau tadi kata Mbak Leni, jangan-jangan kita dan jin sama dong. Berarti enggak ya? Calam. Hmm, Berarti bangsa jin itu sebenarnya harus baca Al-Quran. Atau enggak? harus belajar juga. Makanya kan ketika dibacakan Al-Quran, mereka juga mendengarkan. Dan dia menjawab juga ya. Mereka ada dunianya. Ayat 19 tuh. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan 2 laut mengalir, keduanya bertemu. Baca satu ayat setelahnya, ayat 20. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sekarang gampang nggak tafsirnya? Berarti ini tentang keseimbangan. Ada 2 alam. Ada 2. Ada 2. Jadi kan sekarang tinggal ketik di Google. 2 lautan bertemu tapi Iya. tidak saling bercampur. Betul. Udah banyak tuh videonya. Oh iya, banyak iya, banget. iya, iya. Banyak kan? banget tuh, Cak. Ya, Di medsos pasti Iya, ada iya. tuh yang Iya, namanya postingan betul. kayak gitu. Fenomena Antara alam air yang tawar sama menunjukkan air laut tuh. kekuasaan Allah ya. Nah, Ya. iya, benar. oke. Mereka tidak berbaur. Iya, Tidak padahal berbaur. itu kelihatan banget jelas Nah, perbedaannya. kuncinya di situ tuh, tidak berbaur. Sekarang kita analisa. Pertanyaannya adalah, apakah ayat itu kaitannya hanya fisik saja? Yang kita bisa lihat dengan mata kita? Ternyata enggak. Itu fisik iya. Tapi di sisi yang lain, mereka bertemu tapi tidak saling bercampur. Artinya, kalau kita korelasikan dengan ayat-ayat sebelumnya, ada lautan dunianya jin, ada lautan dunianya manusia, bertemu tapi tidak saling bercampur. Itu nikmatnya Allah. Maka disambung dengan fabi ayyi ala. Bayangin gini aja, kalau misalnya nih, katakanlah mukanya jin menyeramkan. Kita pulang ke rumah, tiba-tiba mau masuk kamar mandi. Ternyata gelantungan di situ. Oh, iya. Itu dia makanya nikmatnya di situ ya. Kita nggak akan mungkin berbaur meskipun sebenarnya itu ada ya. Ada Iya. betul. Iya, Bayangin iya, kalau iya. kita bisa melihat secara total bentuknya mereka, Iya, iya. pasti kita nggak akan nyaman, akan kita akan nyaman. takut. Maka disambung fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian dustakan. Makanya kan angle-nya beda-beda ya. Iya. Kita diciptakan itu juga nikmat. Hmm, Ya, 2 timur 2 barat itu juga nikmat. Gabung. Berbaur tapi tidak Tapi saling tidak saling bercampur, bertemu tapi tidak bercampur. Itu adalah nikmat juga. Betul. iya, iya. Oh iya. Coba bayangin kalau di sebelah kamu kelihatan. Iya, iya. Nengok lagi. Seram ya? Iya, bisa jadi di ruangan ini tuh bukan cuma kita ya. Iya. Pasti iya. Lagi pada dengerin mungkin deh kan. Ya. Artinya apa? Kadang kita nggak sadar itu nikmat. Iya. Kita nggak bisa melihat mereka dalam wujud aslinya, itu juga nikmat. Bayangin kalau batas itu Bercampur. sama Allah. dibuka, Oh. Gimana tuh ya? Nggak kebayang sih. bangun tidur misalnya, punya suami, tiba-tiba di sebelahnya Sampingnya ada yang Wah, assalamualaikum. Horor juga. Oke. Iya, Masya Ya. Allah ya. gitu. Nah, terus yang menarik lagi sebenarnya adalah coba buka ayat mulai 39 ya. Terus disambung dengan fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Pertanyaannya, nikmat nggak itu? Iya, nikmat ya. Oke, ayat 41. Itu nikmat atau bukan? Para pendurhaka dikenal dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Ini Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaannya itu nikmat atau bukan? harusnya sih bukan ya kalau dari terjemahannya ya Mas. Dipegang ubun-ubunnya, dipegang kakinya. Itu bentuk penghormatan atau penistaan? Para pendurhaka dikenal. Direndahkan kan? Iya. Dinistakan orang itu. Terus kok nyambungnya fabi ayyi Allah? Logikanya adalah nikmat. Disebutin nikmatnya apa? Sama dengan tadi ya. Dua lautan yang bertemu tidak saling bercampur. Kemudian nyambung fabi ayyi Allah. Di dalam ayat ini ada nikmat nggak? Tidak. Tidak.
Terus kenapa disebutkan ya? Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Coba baca lagi 43. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh para pendurhaka. Oke, berarti cerita apa ini? Surga atau neraka? Neraka. Terus ayat berikutnya? Mereka bolak-balik di antaranya api neraka dan air mendidih yang panas. Serem nggak? Serem banget. Oke, Iya. kalau serem, kenapa lanjutannya fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban? Itu nikmat mana? Mana nikmatnya? Iya. Nah, ketika kita membaca itu, Hah? kita kan harus melakukan analisanya. Hmm. Apa analisanya? Nih, surga, orang dimasukkan neraka, disiksa ke neraka, ini kan digambarkan di dalam Ar-Rahman ini. Mhm. Sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Berarti kan kejadian ini di masa depan. Mhm. Iya. Cuplikan gitu ya. Ya, ketika kejadian yang belum terjadi di masa depan diceritakan kepada kita sekarang, Takut. takut kan? Iya. Pasti kita akan takut. Terus, lihat tuh, ayat 46. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Iya, benar. Maka barang siapa yang takut, Tuhan sediakan 2 surga. disediakan 2 surga. Nah ini kenapa 2 surga ya? Kenapa ada 2? Ya kan masih nyambung. Fabi ayyi ala ya Oh, rabbikuma jin dan manusia. Manusia. Iya. Oh, berarti untuk kaum jin pun ada surganya. Ada surga. Masya Allah. Berarti ada jin yang baik ya? Iya, Sama kayak sama manusia dengan juga. manusia. Oh, ada yang jahat juga mbak. Ya. Serem juga ya. Iya benar. Oke. Nah, kita teruskan nih. Betul. Berarti sesuatu yang belum terjadi diceritakan kepada kita sekarang dan membuat kita takut. Hmm. Berusaha baiklah kita ngikutin. Ya, itu adalah nikmat sendiri ya. Ya. Betul, betul. Maka diceritakan sesuatu yang menyeramkan itu adalah bagian dari nikmat. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Tidak masuk ke situ. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, berarti kan clear ya jawabannya ya? Kan kadang-kadang kita nanya ya, katanya Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Pasti isinya semua tentang nikmat dong. Mhm. Secara konsep kan harusnya nikmat semuanya. Iya. Kok masih nyeritain neraka? Iya. Ternyata ketika menceritakan neraka, itu bagian rahmatnya juga. Supaya kamu takut, supaya kamu nggak pergi ke sana. Mhm. Itu loh tujuannya. Betul. Ketika kita baca ayat ini, aduh ngeri banget ya kalau dimasukkan ke neraka. Iya. Maka dengan rasa takut aja, kita akan dimasukkan ke surga. Pertanyaan berikutnya, emang penting ya rasa takut? Penting loh. Kenapa kok penting? Bisa Iya. menghindarkan kita ya dari perilaku-perilaku yang buruk ya. Betul, poinnya di sana. Kalau misalnya nih contohnya nih, orang mabuk. Dia nggak sadar, Mhm. adrenalinnya kan naik. Ada polisi di situ. Dia pukul polisinya karena dia mabuk. Mhm. Apa yang terjadi berikutnya? Masuk penjara. Masuk penjara. Artinya apa? Kalau rasa takutnya hilang, maka dia melakukan hal-hal yang bodoh. Hmm. Ya. Ketika dia sadar, pasti dia takut kalau mau mukul polisi kan. Iya. Artinya bahwa rasa takut itu menjaga dirinya bahagia di masa depan. Oh. Ketika Masya kita Allah. takut terhadap makomnya Allah, Mhm. maka menjaga diri kita akan bahagia di akhirat kelak. Itu konsepnya. Ya. Kenapa kayak rasa sayangnya Allah kalau di dunia itu kadang-kadang tuh tampaknya menyakitkan Hmm. kayak gitu. Kayak misalnya kenapa kita harus kayak ngelihat, oh Allah ngelakuin kayak gini tuh karena ada hikmahnya. Padahal tuh kalau aku sebagai manusia sendiri tuh kadang-kadang tuh nggak bisa ngelihat hikmahnya, kayak sakit aja. Misalnya kayak dikhianatin teman atau nggak kayak Gak dapet tiba-tiba apa yang kita mau. iya gitu. Kenapa rasa sayang Allah tuh harus menyakitkan kayak gitu? Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa rasa sayang Allah itu kita tangkapnya sesuatu yang menyakitkan? Misalnya gini, kadang-kadang kan kita menggantungkan sesuatu itu kepada orang. Hmm. Betul nggak? Hmm. Dengan teman, dengan pasangan, dengan perusahaan, dan yang lain-lain. Pertanyaannya adalah, kenapa akhirnya kita diizinkan kecewa? Hmm. Ya kita dekat sama Allah. Supaya kita balik lagi ke Allah. Kita salah bergantung. Kan kadang-kadang menyakitkan ya. Aduh, saya dibuat misalnya, let's say, saya harus ditakdirkan berpisah. Misalnya. Entah dengan pasangan, dengan teman, dengan sahabat. Ya Mas. Ini bukan menyinggung Ini udah
Betul. Ada yang sensitif ternyata ya dengan Oke, lanjut. Nah, kenapa kita ditakdirkan untuk merasakan itu semuanya? Karena kita salah bergantung. Maka ketika kita faham Al-Quran, ya surat Al-Ikhlas saja, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah adalah satu, Allahus samad artinya Allah tempat bergantung yang sempurna. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang lain, maka Allah izinkan kita kecewa. Bukan untuk menyakiti kita, supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada Allah. Ya ternyata Allah saja loh yang tidak pernah mengecewakan saya. Makanya ketika kita menderita, putus, nggak mendapatkan yang kita inginkan, ketika kita sholat, membawa masalah kita, nyaman banget gak? Wah, nangisnya tuh raung-raungan Mas. Abis itu lega. Abis itu lega. Iya. Pada masalah kan biasanya benar-benar kita apa ya, kayak ngelihat Allah tuh kayak temen jadinya. Ya. Dan semua keluar. Abis itu tenang sih memang benar. Ya. Dan ketenangannya kan lebih permanen. Iya betul. Lebih permanen. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang ngelihat dari sisi kita. Ya. Karena kita belum memahami apa hikmahnya. Maka ketika kita datang lagi kepada Allah, balik lagi sujud, itu rasanya nikmat. Makanya kan orang ketika ada masalah, ketika sholat, Sujudnya lama. sujudnya lama. Iya benar. Terus doanya banyak, panjang. Oh, ya benar. Kalau nggak ada masalah justru cepet-cepet Mas. Iya. Tapi emang sebenarnya diperkenankan ya kita kayak curhat di sujud terakhir sholat itu nggak membatalkan sholatnya atau gimana gitu? Sebetulnya enggak ya, Cak ya? Asalkan nggak diomongin. Oh iya. Oh, maksudnya ke orang lain. Oh enggak, maksudnya dengan mungkin lisan, diucap keras. gitu ya. Oh, di batin berarti. Iya. Oh, dibatin. Lagi sujud sumpah serapahin orang ya batal ya. Itu curcol. Oh iya. Gitu. Jadi bagaimana dahsyatnya surat Ar-Rahman ini. Jadi kalau kita ngaji sebuah surat itu, kita harus melihat sebenarnya anchor-nya di mana. Makanya kalau di dalam surat Ar-Rahman, anchor-nya di ayat pertama itu. Ya, dia Allah tuh bilang loh sifatnya dia. Makanya pertama itu aku juga kayak Allah ngasih tahu loh ke kita. Abis itu dia ayat berikutnya adalah dia Al-Quran Mas. Baru dia menciptakan manusia. Ya. Susunannya itu Al-Quran dulu baru manusia. Ya, baru habis itu nikmatnya berikutnya adalah khalaqal insan. Dia menciptakan kita manusia. Jadi, Cak mau tanya kalau benar gak sih kalau kita selalu membacakan surat Ar-Rahman setiap hari, itu Allah bakal cinta dan kasih sayang ke kita? Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kan kita akan mengenal siapa? Allah. Ya, kalau kita baca Quran, berarti kan kita kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, Allah akan melimpahkan rahmatnya nggak buat kita? Akan berkasih sayang nggak? Iya. Ya. Kayak istilah tak kenal maka tak sayang ya berarti ya. Semakin kita baca Al-Quran berarti kita juga semakin disayang sama Allah ya. Ya. Nah, seringkali kita itu cari petunjuk kemana coba? Motivasi kemana? Ke podcast, ke Google, segala macam kan? Iya. Padahal jelas-jelas. Di Al-Quran itu sudah. Ada Ya. semua jawabannya ya. Iya. Agak susah ya membiasakan itu ya. Cak, jadi ini udah ngebahas nih. Hmm. Kira-kira ada kesimpulan nggak dari surat Ar-Rahman ini? Ar-Rahman. Oke. Apa pelajarannya besarnya dari surat Ar-Rahman? Menjelaskan sifat kasih sayang Allah. Kemudian kita akan diajari dengan berbagai macam angle tentang nikmat. Supaya apa? Kita diingatkan tentang nikmat itu. Kemudian jadi evaluasi dan introspeksi buat kita. Kadang-kadang kita jadi makmum. Kemudian imamnya membacakan surat Ar-Rahman. Kita kan benar-benar menikmati bacaannya. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban dengan berbagai macam nada gitu ya. Kemudian dibacakan ayat khalaqal insan wa khalaqal jan. Tapi Allah sedang menjelaskan dari berbagai macam angle. Kadang-kadang kita nggak bergerak ke angle itu. Stuck di satu posisi. Nggak salah kita melihat nikmat itu. Tapi Allah sedang menceritakan banyak nikmat. Ketika diceritakan tentang neraka, ingatan kita cuma nikmati yang kita terima itu, makanan yang kita terima. Allah sedang menceritakan neraka loh. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Jadi bagaimana kita melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata nikmat. Masya Allah. Bikin tenang.